Putra dari program studi FTKI. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi 6. Fungsi pemetaan atau mapping. Telah kita ketahui bahwa cache mempunyai kapasitas yang kecil dibandingkan memori utama, sehingga diperlukan aturan blok-blok mana yang diletakkan dalam cache. Terdapat 3 metode, yaitu pemetaan langsung, pemetaan asosiatif, dan pemetaan asosiatif set. Pemetaan langsung adalah teknik yang paling sederhana, yaitu teknik ini memetakan blok memori utama hanya ke sebuah saluran cache saja. Gambar di samping menjelaskan mekanisme pemetaan tersebut. Ya, gambarnya seperti ini ya. I sama dengan J modulus M dan M sama dengan 2R, di mana I sama dengan nomor saluran cache, J sama dengan nomor blok memori utama, M sama dengan jumlah saluran yang terdapat dalam cache. Fungsi pemetaan diimplementasikan dengan menggunakan alamat yang terdiri dari 3 field, text, line, word. Lihat gambar 4.8. Teknik pemetaan ini sederhana dan mudah diimplementasikan, namun kelemahannya adalah terdapat lokasi cache yang tetap bagi sembarang blok-blok yang diketahui. Dengan demikian, apabila suatu program berulang-ulang melakukan word referensi dari dua blok yang berbeda memetakan saluran yang sama, maka blok-blok itu secara terus-menerus akan diswap ke dalam cache sehingga hit ratio-nya akan rendah. Pemetaan asosiatif. Pemetaan asosiatif mengatasi kekurangan pemetaan langsung dengan cara setiap blok memori utama dapat dimuat ke sembarang saluran cache. Alamat memori utama diinterpretasikan dalam field text dan field word oleh kontrol logika cache. Teks secara unik mengidentifikasi sebuah blok memori utama. Mekanisme untuk mengetahui suatu blok dalam cache dengan memeriksa setiap teks saluran cache oleh kontrol logika cache. Dengan pemetaan ini dapat fleksibilitas dalam penggantian blok baru yang ditempatkan dalam cache. Asosiatif set menggabungkan kelebihan yang ada pada pemetaan langsung dan pemetaan asosiatif. Memori cache dibagi dalam bentuk set-set. Pemetaan asosiatif set prinsipnya adalah penggabungan kedua pemetaan sebelumnya. Alamat memori utama diinterpretasikan dalam 3 field, yaitu field text, field set, dan field word. Hal ini mirip dengan pemetaan langsung. Setiap blok memori utama dapat dimuat dalam sembarang saluran cache. Penggantian blok-blok dalam memori cache yang lama dengan data baru. Dalam pemetaan langsung tidak diperlukan algoritma ini, namun pemetaan asosiatif dan asosiatif set algoritma ini mempunyai peranan penting untuk meningkatkan kinerja cache memori. Banyak algoritma penggantian yang telah dikembangkan, namun dalam buku ini akan dijelaskan algoritma yang umum digunakan saja. Algoritma yang paling efektif adalah Last Recently Used atau LRU, yaitu pengganti blok data yang terlama berada dalam cache dan tidak memiliki referensi. Algoritma lainnya adalah First In First Out atau FIFO, yaitu mengganti blok data yang awal masuk. Sebelum ada penggantian harus dicek apakah data tersebut telah mengalami perubahan. Apabila telah berubah, maka data pada memori utama harus diupdate. Masalah penulisan ini sangat kompleks, apalagi memori utama dapat diakses oleh modul I/O yang memungkinkan data pada memori utama berubah. Lalu bagaimana dengan data yang telah dikirim pada cache?
Tentunya perbedaan ini menjadikan data tidak valid. Teknik yang digunakan diantaranya write drop, yaitu operasi penulisan melibatkan data pada memori utama dan sekaligus pada cache memori sehingga data selalu valid. Kekurangan teknik ini adalah menjadikan lalu lintas data ke memori utama dan cache sangat tinggi sehingga mengurangi kinerja sistem, bahkan bisa menjadi hang. Teknik lainnya adalah write back, yaitu teknik meminimasi penulisan dengan cara penulisan pada cache saja. Pada saat akan terjadi penggantian blok data cache, maka baru diadakan penulisan pada memori utama. Masalah yang timbul adalah manakala data di memori utama belum diupdate telah diakses modul I/O, sehingga data tidak valid pengguna. Masalah validasi data tidak hanya antara cache dan memori utama saja, namun antara cache juga harus diperhatikan. Pendekatan penyelesaian masalah yang dapat dilakukan adalah yang pertama, bus watching with write through, yaitu setiap cache controller akan memonitoring bus alamat untuk mendeteksi adanya operasi tulis. Apabila ada operasi tulis di alamat yang datanya digunakan bersama, maka cache controller akan menginvalidasi data cache-nya. Hardware transparansi, yaitu adanya perangkat keras tambahan yang meminjam semua updating data memori utama melalui cache referensi pada pengguna yang ada. Berada dalam keping prosesor yang disebut on-chip cache atau cache internal. Kemudian berada di luar chip prosesor yang disebut off-chip cache atau cache eksternal. Cache internal diletakkan dalam prosesor sehingga tidak memerlukan bus eksternal. Akibatnya waktu aksesnya akan cepat sekali. Apabila panjang lintasan internal bus prosesor sangat pendek untuk mengakses cache internal. Cache internal selanjutnya disebut cache tingkat 1 atau L1. Cache eksternal berada di luar keping chip prosesor yang diakses melalui bus eksternal. Pertanyaannya, apakah masih diperlukan cache eksternal apabila telah ada cache internal? Dari pengalaman, masih diperlukan untuk mengantisipasi permintaan akses alamat dalam cache internal. Cache internal selanjutnya disebut cache tingkat 2 atau L2. Selanjutnya terdapat perkembangan untuk memisah cache data dan cache internal. Unified cache. Unified cache memiliki hit rate yang tinggi karena telah dibedakan antara informasi data dan informasi instruksi. Yang kedua, hanya sebuah cache saja yang perlu dirancang dan diimplementasikan, namun terdapat kecenderungan untuk menggunakan speed cache, terutama pada mesin superpower seperti Pentium dan PowerPC yang menekankan pada paralel proses dan pemikiran dan perkiraan eksekusi yang akan terjadi. Kelebihannya adalah mengurangi persaingan antara prosesor instruksi dan untuk mendapatkan cache, yang mana hal ini sangat utama bagi prosesor deep learning.